kita itu untuk menepis itu semua. Kita itu memang apa ya, kayak di jalan itu tidak arogan, sopan ke pengendara lain. Kita itu Dan ketika pengendara Halo, selamat sore teman-teman. Kembali lagi di channel kita ngopi-ngopi. Kali ini kita kedatangan tamu spesial teman-teman ya. Tamu yang kalau beberapa tahun lalu itu status beliau itu didam-idamkan banyak anak muda ya, yaitu anak jalanan begitu teman-teman kalau bahasa kasarnya. Kali ini kita kedatangan ketua komunitas Astria Motor Klasik begitu. Kita akan bercerita tentang bagaimana itu, apa maksudnya, tentang dunia komunitas motor, tentang anak jalanan itu seperti apa, dengan seorang figur yang sudah menyempatkan hadir ke sini, dan ini sangat menarik sepertinya nanti teman-teman. Baiklah, kita langsung saja berbincang langsung dengan bintang tamu yang sudah hadir. Selamat sore Mas Rohman. Selamat sore Mas Pak. Terima kasih banyak atas waktunya sampean menyempatkan hadir ke Pantai Marta Jasa ini. Boleh ya Mas ya, nanti kita ngobrolin tentang personal life sampean, tentang aktivitasnya sampean gitu. Sampean awal-awal mungkin kita pengen tahu asli mana sampean, orang mana? Kalau saya asli Arusbaya. Arusbaya Bangkalan. Keren. Arusbaya Bangkalan, dan sampean sekarang kan sudah dikenal sebagai ketua ya komunitas AMC. Boleh tahu tuh Mas, apa tuh AMC itu apa? AMC Bangkalan itu singkatan dari Astria Motor Klasik gitu. Klub yang ada di Bangkalan. Ya. Astria itu motor yang zaman dulu itu Mas. Iya, dari 91 ya dan seterusnya. Terus kok boleh cerita dulu sampean Mas, awal-awal berarti kan sampean orang yang suka berorganisasi mungkin. Iya. Awal-awal mungkin sampean mulai kenal dengan organisasi, terus sampean akhirnya memilih untuk aktif di organisasi atau komunitas itu gimana awal-awal? Kalau awalnya sih saya sih cuman iseng Mas ya. Iseng itu beli motor Astria. Lama-lama kok semakin cinta sama Astria. Ini first motornya sampean? Astria? Iya, Astria. Tahun berapa sampean beli Astria itu? Punya saya yang beli. Sekitar masih baru sih Mas. Sekitar tahun 2018-an. Masih baru. Masih baru. 2018 itu kan sudah ada Matic, ada Mac, ada PCX kayaknya kok. Ya. Sampean pilih Astria itu gimana awal-awal? Awalnya sih saya beli Astria itu Mas, cuman buat kerja awalnya. Ya, kebutuhan berarti ya. Kebutuhan. Kan biasanya saya kerja pakai Matic Mas. Berhubung di daerah Bangkalan dan sekitarnya ini rawan kayak seperti begal gitu. Dulu aja. Ya. Nah, itu saya inisiatif beli Astria biar lebih aman gitu Mas ya. Biar lebih aman, dan auzubillah kalau ada kecelakaan ya agak sakit-sakit. Iya. Ketahuan. Lebih irit juga Mas. Iya. Bensinnya gitu Mas. Akhirnya sampean beli Astria. Nah, terus saya scroll FB itu ya. Kok di Bangkalan ada komunitas Astria kan itu. Belum tahu sebelumnya. Nah, awalnya saya ketua yang kedua Mas. Generasi kedua. Oh iya. Awalnya baru kebentuk Mas. Baru. Dari 2020 Mas. Mau masuk 3 tahun Martin. Gitu. Berarti sampean beli Astria itu dalam posisi sampean belum tahu kalau itu ada komunitas. Belum tahu. Murni beli begitu Iya Mas ya. Oke. Lama-lama saya masuk Mas. Ya, masuk komunitas. Rajin lah. Di komunitas itu ada kopdar, ada touring, terus selalu rajin. Sampai jadi ketua ini. Aktivitasnya begitu ya, anak jalan. Iya Mas, ini kan banyak stigma gitu Mas Rohman. Kita pengen tahu realnya nih dari sampean. Kehidupan anak jalanan tuh gimana sih sedih? Sampean kan sudah beberapa tahun ini ya ada di jalan begitu. Iya. Kan ada yang bilang kalau di jalan itu keras. Banyak pelajaran yang ini dari di jalan dan ini, boleh sampean ceritakan. Nah, mungkin dari dari masyarakat kita itu istilahnya dicap negatif ya, anak motor. Benar. Nah, kita AMC Bangkalan menepis anggapan masyarakat itu Mas. Kita misalkan ada
bencana nasional, kita penggalangan dana turun ke lampu merah. Iya. Turun. Iya, turun langsung ke lampu merah untuk penggalangan dana itu, Mas. Berarti ada nilai sosialnya. Iya, kita kalau misalkan ada Kopdargab, kita buat acara apa, Mas? Donasi. Bukan. Donor darah. Iya, itu. Sampean ikut serta. Iya, ikut. Dan itu maksudnya semacam suatu kegiatan yang rutin gitu dilakukan anak motor gitu. Iya, Ya, kan untuk menepis itu, Mas. Dan keluargaannya itu dapat, Mas. Misalkan keluarganya anggota itu ada yang meninggal, Brotherhood. kita samperin ziarah gitu, Mas. Subhanallah. Jadi bener-bener ngejalaninnya antar sesama anggota, meskipun itu mungkin bukan satu kabupaten atau satu daerah, Iya, itu tetap solid. iya. Jadi kan itu gak ada ya berarti di komunitasnya sampean jujur nih, kayak ya stigma masyarakat kan mesti minum, Oh, nggak ada, Mas. mesti main cewek atau Kalau anggota AMC semuanya bersih dari itu, Mas. No player, no miras, itu, Mas. Memang jadi pegangan kita itu. semacam jadi prinsip bersama. Iya. Teman. Iya, kayak motor ebrong itu nggak boleh memang. Iya. Terus motornya harus lengkap, hidup gitu. Hal-hal administratif seperti itu tetap diatur di sana. Iya, diatur, Mas. Jadi gak boleh yang oblong, yang STN-an gitu. Boleh, yang melanggar lalu lintas itu memang nggak boleh. Kita kan ada touring, Mas. Iya. Kita touring 3 bulan sekali. Misalkan ada undangan anniversary di luar kota, kadang kita full, Mas. 1 bulan itu full. Setiap minggunya itu ada undangan. Karena kita sudah banyak mengenal kita ya. Kita juga tergabung di Kopdargab Madura, terus Kopdargab Jawa Timur. Benar. Iya, Berarti itu sebenarnya ada nilai edukasinya juga loh. ada. Yaitu tentang mematuhi lalu lintas, Iya, safety riding itu. safety riding. Terus apa saja sih Mas Roman kayak kegiatan anak motor tuh, misalkan di komunitas yang sampean tekuni sekarang itu, Ya. apakah ada pertemuan rutinan, terus misalkan bahas apa saja, terus biasanya kegiatannya ngapain aja? Biasanya kita kopdar itu, Mas. Kalau dulu itu kita tiap malam minggu kita kopdar. Tiap malam minggu ya? Ya, terus lama-lama kita mungkin dari kesibukan teman-teman yang lain kita ambil satu bulan 2 kali. Iya, Ya, mulai dibuat renggang. Iya, Sibuk. ah. Berarti itu bisa ya Mas ya, maksudnya ikut komunitas motor sambil kerja tuh bisa? Oh, bisa banget, Mas. Kita nggak berpatokan kehadirannya kopdar aja. Kita berpatokan sama uang kas. Kita itu ada uang kas. Ada uang kasnya juga? Ada, 1 bulannya itu 10.000 murah. Iya. Terus peruntukannya apa tuh uang? Nah, uang kas itu buat berjalannya komunitas itu, buat kayak beli banner. Terus kalau ada undangan kita beli piagam. Ya. Itu, Mas. Untuk anniversary. Untuk ngopi-ngopi Kalau dibayarin, kopi itu Mas. bayar sendiri. Iya, bayar sendiri. Bukan ketua ya? Iya. Itu biasanya kan ketua yang traktir itu. Sendiri itu. Jadi saya lumayan keren juga ya Mas ya. Jadi kegiatan anak jalanan itu ya lalu lintasnya patuh, terus ada kegiatan sosial dan lain sebagainya. Tapi yang ingin saya tanyakan lagi ke sampean, yang membuat sampean tertarik ya aktif di komunitas ini sampai sampean jadi ketua tuh sebenarnya apa Mas? Nah, banyak teman, banyak saudara itu, Mas. Tapi kan itu bisa ditemukan di komunitas Iya, lain. iya. Cuma Yang khas dari ini satu hobi, juga, Mas. Kita memang bersaudara semua bikers ya, nggak hanya Astrea aja. oh Cuman kita ngumpul sama satu hobi itu memang nilai plusnya itu nyambung gitu, Mas. iya. Sesama motornya itu nyambung, ngomongnya itu nyambung gitu. Terus kalau sudah ngumpul itu biasanya deh Mas Roman ya, Ya, yang dibahas tuh apa Mas? Kan ngumpul sebulan 2 kali. 2 kali. Kan kalau misalkan organisasi itu ya bahas isu-isu nasional, bahas perpolitikan, keilmuan, atau kalau di komunitas motor. Kalau kita nggak masuk ke politik, Mas ya. Kita
setiap kopdar itu pasti ada yang dibahas, pasti ada temanya. Ada temanya. Ada temanya. Kayak kita kan kopdar gap itu kan 3 bulan sekali, gitu, Mas. Nah, kita membicarakan persiapan kopdar gap, mau ditaruh di mana, bingung gitu. Jadi sharing-sharing di kopdar itu, gitu, Mas. Kayak sekarang ini kan AMC mau anniversary yang ketiga. Kebetulan Hari jadi komunitas ini ya. ya mau ditaruh di sekitar sini, daerah sini, di Ledak ya, Marta Jasa. ya di Marta Jasa. Itu kapan tuh acara? Tanggal 12 Maret 12 Maret 2023. 2023. Keren. Dan itu pasti banyak banget ya. Semoga banyak, Mas. Soalnya dari Jawa Tengah pasti juga ada datang. Itu khusus yang bawa Astria berarti. Komunitas motor lain nggak boleh ikut. Mungkin yang bukan Astrea itu mungkin klub yang ada di Bangkalan, Mas, kita undang. Oh, berarti klub-klub motor lain juga diundang. Ya, yang di dalam kota aja. Untuk di luar itu semua emang klub Astrea. Betul. Terus sampean kan bilang tadi selain karena punya kesamaan hobi gitu. Ini kan ya sorry nih Mas ya, mungkin Astria ini kan motor klasik ya. Banyak kan ditariknya juga agak kenceng Ya. banget gitu kan. Atau boleh jadi mungkin ada berapa kejadian yang mogok gitu. Kalau sampean sendiri ke Astria ini gimana? Kalau pengalaman saya sih touring kayak ke Jogja, Wah. kayak ke Bali, Aduh, itu kendalanya ban bocor, Mas. Bukan Ya, bukan ya. mesin, bukan mesin ya. bukan mesin. Tapi ban enak bocor. banget loh mesinnya Astria itu halus gitu. Iya. Memang Astrea itu memang untuk jalan santuy, Mas. Bukan Santuy. untuk balap-balapan. Bener. Bukan. Enjoy Iya, enjoy. nih gitu ya. Ya, benar-benar. Tapi saya gak bisa bayangkan loh Mas. Sampean ke Bali yang kalau pakai motor pada umumnya itu mungkin bisa 10-13 jam. Dan sampean pakai Astria tuh. Nah, mungkin sama mogoknya ya, kita kalkulasikan sama mogok. Bukan sama mogoknya, sama ban bocornya. Iya. Itu ke Bali saya sekitar 15 jam. Beneran itu. Iya, Ya Allah. bukan di pelabuhannya ya, tapi sudah masuk ke Denpasarnya. Subhanallah. Dari Gilimanuk ke Denpasar. Iya, mungkin dari Gilimanuk ke Denpasar itu 4,5 jam paling. Berarti sebenarnya bisa juga lah dijadikan andalan. Bisa ke Bromo kita naik. Beneran itu Mas. Iya, naik, Mas. Mungkin ada perawatan khusus atau ini. Kita sih standar, Mas, cuman ya jaga oli gitu biar gak ngebul nanti, itu kan jadi rusak ke mesin, Mas. Iya. Yang penting perawatan oli itu rutin. Ya tapi sangat unik loh Mas Rohman, karena jarang orang kayak sampean. Karena sekarang kan mesti kalau rata-rata nih ya anak muda tuh pengen yang keren gitu kan, anak jalanan tuh identik dengan motor gede begitu dan lain sebagainya. Gimana tuh orang sampean dan komunitas-komunitas sampean tetap punya kepercayaan diri di komunitas ini tuh gimana? Yang klasik itu sekarang digandrungi oleh anak pelajar itu, Mas. Banyak anggota kita yang pelajar ya, betul. Subhanallah. Sudah se-Indonesia sekarang sudah, kalau Astrea itu memang booming lah. Sudah setiap kota itu pasti ada komunitas Astrea itu, Mas. Iya. Karena mungkin langkahnya gitu. Iya, Mungkin karena langka. anak muda itu kan juga Mas, budgetnya dikit. Jadi Ya. untuk membeli Astrea itu bisa dijangkau nih kantong mereka gitu ya. Tapi ada pasarannya, maksudnya kalau misalkan banyak orang nih tertarik untuk gabung komunitasnya sampean, Ya. pengen beli Astria itu ada nggak Mas kayak distributor atau supplier yang Kebetulan ada anggota itu memang restorasi, Mas. Itu banyak motornya untuk memang buat didagang gitu, Mas ya. Sekarang ini pegang 4, Mas. Subhan. Direstorasi semua, nanti dijual. Itu minimal 6, Mas, mainnya sekarang. 6 juta. Ya Om. Ya. Kalau sudah direstorasi. Berarti memang sudah apa namanya itu ya, sirkulasi apa nih, mulai dari penjualannya mungkin di komunitasnya sampean juga menyediakan untuk ada yang mau beli. Iya, ada. Subhanallah. Terus sejauh ini kan begini Mas ya, lebih tepatnya itu gimana sampean nih dengan teman-teman
membuat komunitas ini menjaga, lebih tepatnya menjaga komunitas ini tetap eksis, dan apalagi tadi membuat komunitas ini menarik begitu di kalangan anak muda tuh gimana? Nah, untuk eksis itu memang harus ada kopdar pertemuan gitu Mas. Nah, misalkan ada anggota yang jarang kopdar, itu berarti mereka itu hobinya kurang Mas. Hobinya kurang, untuk bersilaturahminya itu kurang, gitu Mas. Kan kopdar itu menjaga silaturahmi, Bener. ketemuan sesama satu klub gitu Mas ya. Nah, mungkin kita tidak apa ya, memang tidak mentargetkan harus datang semua karena kita nggak tahu kesibukan mereka. Betul. Ya kan sampean juga gak bisa nekan, Iya, gak bisa marahin wong itu lebih ke hobi gitu. Iya, patokannya cuma satu itu. Yang penting uang kasnya rajin. Soal hadir gak hadir, Iya. gak terlalu. Kalau masih bayar uang kas itu kan ada kontribusi Ya, ke bener. klub. Ada kepedulian. Iya, ada kepeduliannya. Berarti kok apa yang membuat anak muda tuh tertarik ke komunitas motor menurut sampean tuh, Mas? Ya mungkin ya teman-teman itu memang main IG. Itu kan IG sudah banyak Mas, sudah punya Astrea semua. Ya. Bahkan di Bangkalan ini Mas, walaupun nggak ikut komunitas itu ada Astrea, punya Astrea. Banyak, mungkin dulu ya motornya tidur lama, terus pas lihat kita touring, senang, Iya, bener, itu bener. terus diperbaiki lagi. Iya, iya benar. Iya. Ya karena memang kalau ini Astrea ini kan memang ya bener kata sampean untuk santuy, gak bisa buat buru-buru, terus gak bisa bawa barang-barang terlalu ini. Iya. Berarti nantinya ingin komunitas Vespa. Iya. Iya, iya. Terus ini Mas, kita cerita-cerita. Iya. Menurut sampean yang masih kurang ya dari anak motor nih apa kan? Kan sampean sudah menggeluti banget. Pasti kan ada hal yang menurut sampean kayaknya ini perlu gini nih nanti kita. Nah, soalnya gini Mas, di komunitas itu kita gak ngomongin komunitas lain ya. Dalam satu komunitas saja kita itu memang beda pikiran, ya, beda pemikiran. Iya pastinya. Makanya kita mencarikan solusi supaya yang mereka pikirkan itu bisa saling menerima gitu Mas. Ya, itu yang penting Mas. Iya, iya. Berarti sebenarnya sampean menyadari betul gitu ya perbedaan-perbedaan. Ya, Saya sampean ketua gitu. saya menyadari banget Mas, baik soal itu. Saya misalkan ya, keputusan itu sebenarnya bukan dari ketua ya. Saya itu melemparkan semua anggota itu dimintain pendapatnya Mas. Nah, nanti yang lebih banyak yang pendapatnya mana, saya itu tinggal ketok palu aja. Berarti sampean bener-bener kayak jadi fasilitator aja ya, Ya. tentang Memang saya punya pendapatnya sendiri, tapi ketika pendapat saya lebih sedikit daripada teman-teman yang lain, kita ikut aja. Iya, nggak boleh egois dalam komunitas itu, harus saling menerima. Oh ya keren banget loh ternyata teman-teman. Stigma kita tentang anak jalanan, apalagi tentang orang yang pecinta motor klasik itu ternyata sudah sangat terjawab dari Mas Rofman ini ya. Oke Mas Rofman, terus karena sampean sudah banyak ya, sudah paham banget lah di sini, ini udah 4 tahun Mas ya? Sudah mau mulai masuk 3 tahun. 3 tahun ya, 3 tahun. Di komunitasnya sampean sendiri nih, kan katanya sampean tadi bilang ada aktivitas kepedulian terhadap sosial, bencana. Yang sudah sampean pernah lakukan nih di komunitasnya sampean selama sampean aktif itu apa aja? Untuk penggalangan dana itu pas waktu banjir di Malang, terus Oh iya, iya. Bromo, 2022 kemarin. ya, terus di Bromo was, Bromo, terus kita anak yatim piatu, Sumbahan. anak yatim piatu, kita ngasih santunan anak yatim. Itu sistemnya dari anggota sendiri apa? Iya, dari Buka dari kalau untuk apa? Untuk anak yatim itu dari uang kas Mas. Kita sisihkan sedikit untuk anak yatim gitu Mas. Iya. Tapi ini kan Mas, nggak berpotensi kayak nanti jadi geng motor yang seperti kasus-kasus lempar api apa gitu Mas. Nah,
itu dia Mas, kita itu untuk menepis itu semua. Kita itu memang apa ya, kayak di jalan itu tidak arogan, sopan ke pengendara lain. Kita itu Dan ketika pengendara umum Mas, pengendara umum itu harus menghargai pengendara lain. Ya, Itu nggak blayer-blayer, nggak. kalau tanggapan sampean tentang kejadian itu gimana, tentang stigma geng motor yang buat kerusuhan, Itu bahkan di ya. Surabaya kemarin ngeri banget. Ya saya mantap Ngikutin sampean. Nah, yang ngikutin. Itu menurut saya itu untuk menjelek-jelekkan anak motor aja. Wah, Itu sebenarnya bukan anak motor itu. sampean yakin itu bukan Iya. anak motornya gitu? Iya. Saya beranggapan seperti itu, Mas. Itu cuma menjelek-jelekkan anak motor gitu. Ya, iya. Dan sampean yakin kalau anak motor tuh gak kayak gitu? Anak motor gak Tuh. yakin, Mas. Soalnya kita ada silaturahmi itu. Nggak mungkin Dan dengan anak motor kekerasan seperti itu. punya kesadaran berorganisasi aja itu sudah keren, Mbak. Iya lah. Jelas. Oke, itu mungkin teman-teman cerita dari Mas Rohman ya, yang ternyata menepis banyak sekali stigma tentang anak motor, tentang geng motor, terus gimana beliau akhirnya punya kontribusi terhadap sosial. Mungkin ini salah satu pertanyaan terakhir nih, Iya. Mas Rohman. Menurut sampean nih kan motor nih udah merajalela banget ya, Iya. merajai jalanan. Perlu nggak sih menurut sampean anak-anak nih ikut gitu komunitas motor apapun itu, misalkan ya Astria ini ataupun ya apa yang ada lah misalkan, perlu nggak misalnya itu? Nah, untuk ikut komunitas yang penting itu Mas ya. Orang itu kalau punya apa ya, jiwa apa ya namanya, Persaudaraan. itu biasanya ikut. Dengan satu hobi itu ngumpul itu memang nyambung gitu Mas. Lebih enak ketimbang apa ya, beda motor yang dipakai itu misalkan Astria. Nah, kita gabungnya ke Astria gitu. Kan ada juga komunitas itu campuran Mas. Iya, ada. Iya. Saya benar lihat. Campuran. Jadi kita sharing-sharing soal motor itu memang nggak nyambung Karena kalau motornya sama itu yang diseringkan itu ya tentang sesuatu yang mirip-mirip gitu ya, gimana ban bocor, gimana oli yang harus diatur. Sharing-sharing kayak itu membuat asik kayak komunitas itu jalan. kita bisa misalkan ada yang butuh ini, terus anggota lain punya dijual gitu Mas, dengan secara harga teman gitu Mas. Itu enak. Tapi keren banget loh sebenarnya teman-teman. Saya dulu waktu kuliah pernah ikut, ini motor itu juga, cuma ya ikut-ikutan nggak sampai aktif kayak sampean, dan kayaknya keren banget sampai ngadain itu loh Mas, kayak live musik. Oh iya. Tahu apa, terus ke daerah mana ketemu sama teman-teman, kayak keren-keren banget gitu loh. Dan itu cuma karena nggak sampai aktif begitu kan. Oke, mungkin itu teman-teman obrolan kita dengan Mas Rohman tentang aktivitas beliau yang keren banget jadi anak motor dan pecinta motor klasik. Itu suatu tes yang sangat unik gitu Mas ya. Ya. Oke, mungkin yang terakhir dari sampean boleh diinfokan tentang acara anniversary-nya sampean gitu Mas Rohman. Oh ya. Teman-teman, AMC sebentar lagi mau mengadakan anniversary yang ketiga. Kebetulan acara anniversary AMC ini ada di sini di non Kletek ya, Marta Jasa. Mantap aja. Mohon semua kehadirannya, kekompakannya dari Madura, Surabaya, Jawa Timur, Jawa Tengah, Bali. Mohon kehadirannya Ya. dengan mensupport anniversary AMC yang ketiga. Oke. Terima kasih. Oke, thank you banget Mas Rohman, sangat inspiratif banget tadi cerita. Jadi kita lebih aware gitu tentang kehidupan jalanan, ternyata tidak seburuk yang disangka. Iya. Mungkin itu saja obrolan inspiratif dari kita pada sore hari ini. Saya ucapkan terima kasih banyak atas sharingnya Mas Rohman, dan sampai ketemu lagi di ngopi-ngopi ngobrol pintar penuh inspirasi. Iya.